persiapan buat ibadah kita sama sampai kawannya ya. Syok tak bilang, Bu. Ya apa namanya? Varian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi tenanglah ini hatiku. 1, 2, 3 ya. Tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan Yesus, kami berserah hanya ke dalam pengasihan Tuhan. Gusti kasih Tuhan yang kehidupan kami Tuhan, layak kami bersyukur kepada Tuhan. Baiklah Tuhan dipuji dan layak akan ditinggikan Tuhan lewat setiap kehidupan kami. Bapa yang baik kepada dalam surga, pada saat hari ini juga Tuhan kami mulai pembelajaran kami. Berkati kami Tuhan, berkati guru yang akan mengajari kami, supaya pembelajaran ini Tuhan menjadi pembelajaran yang akan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih ya. Ya Bu. Baiklah, kita masuk ke pembelajaran kita. Ada yang sedang hadir? Ada, Bu. Ada semua ya. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Mbak, kenapa Kak dia harus papan tulisnya? Baiklah, bertumbuh sebagai keluarga Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian. Menurut anak-anak Ibu siapa yang tahu pengertian dari bertumbuh? Berkembang. Berkembang, apa lagi? Bertambah besar, Bu. bertambah besar, bertambah tinggi. Apa lagi? Berakar, Bu, berakar. Berakar. Kan manusia kenapa berakar? Tapi berakar di dalam Tuhan Ibu. Betul ya, berakar dalam Tuhan. Oke, baiklah. Kata bertumbuh berasal dari kata dasar tumbuh yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti timbul atau hidup dan tambah besar atau sempurna dan berkembang. Baiklah anak-anak Ibu, bertumbuh bukan hanya sekedar soal bertambah banyak, tetapi berkembang dan berubah. Nah, begitu juga lah bertumbuh di dalam keluarga Kristus. Setiap anggota keluarga yang mau bertumbuh, syaratnya harus berada di dalam
dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di sini Ibu mau bertanya lagi, apa yang kita lakukan agar kita menjadi keluarga Allah? Siapa yang tahu? Kira-kira hal apa yang kita lakukan supaya kita dapat menjadi keluarga Allah? Rajin beribadah, Bu. Rajin beribadah. Yang lain? Baca firman Tuhan, Bu. Siapa lagi? Coba si Uli yang jawab. Rajin berdoa, Bu. Rajin berdoa. Ya betul ya. Di sini ada dua hal yang dapat kita lakukan supaya kita bisa menjadi keluarga Kristen yang bertumbuh. Yang pertama, saling mengasihi dan menghormati. Baiklah anak-anak Ibu, di sini kita harus saling menghormati dan saling apa ya? Saling mengasihi, Bu. Saling mengasihi. Cukupnya cuman dalam satu keluarga itu cukupkah hanya satu orang yang mengasihi seluruhnya atau bagaimana? Tidak, Bu, harus semua, Bu. Bertolak belakang. Harus saling ini, Bu. Saling menopang. Harus saling apa ya? Saling bergantian, Bu. Yang satu mengasihi yang satu itu juga mengasihi yang satunya. Ya pas ya, mengasihi bukan hanya tugas salah satu anggota keluarga, tetapi semua anggota keluarga. Nah, bagian yang kedua yaitu percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, siapa yang dapat menjelaskan yang bagian kedua? Percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Kira-kira bagaimana Mas? Dia percaya setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang terjadi dalam hidupnya bahwa itu berasal daripada Tuhan. Ya betul ya. Jadi ibu mau bertanya, jika seseorang itu hanya berfokus kepada materi, kan dalam kehidupan kita saat ini yang kita cari dalam kehidupan kita adalah materi. Ya. Lalu bagaimana dengan seperti itu? Bagaimana kita menyikapinya? Berarti itu kurang percaya kepada Tuhan, Bu. Pemeliharaan Tuhan. Karena bunga baru di ladang aja tidak menabur bisa makan. Ya, betul sekali ya, benar sekali jawaban ini. Ketika kita cinta kepada sudah. Baiklah, ketika kita sudah cinta kepada materi, berarti kita mengingkari Tuhan dan Meragukan keberadaan Tuhan. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang bertumbuh, kita juga sudah membahas tentang hal yang dapat kita lakukan supaya menjadi keluarga Kristen. Nah, siapa yang tahu arti dari keluarga Allah? Siapa yang tahu? Lydia tahu? Apa Bu? Arti dari keluarga Allah. Keluarga yang takut akan Tuhan. Dia yang ditanya. Dia. Keluarga yang hidup sesuai kebenaran Tuhan, Bu. Kebenaran firman Tuhan. Yang lain? Ada? Cak, lanjut. Tadi kamu jawab. Baiklah, bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh di dalam Kristus dan
bertumbuh dengan Kristus, yaitu dengan cara mengenali Tuhan, mengasihinya, menaatinya, dan menjadikannya sebagai pemimpin di dalam keluarga. Oke? Mengerti sampai di sini? Paham, Bu. Mengerti ya? Bertumbuh berarti berubah, dan jika tidak bertumbuh, berarti jika tidak mengalami perubahan, maka dia tidak bertumbuh. Nah, di dalam keluarga yang berkenan kepada Allah, keluarga yang berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Baiklah, Tuhan memiliki tujuan yang jelas bagi setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga, agar manusia bertumbuh lalu menghasilkan buah. Nah, setelah kita mempelajari tentang bagaimana keluarga yang bertumbuh dan keluarga di dalam Allah, di sini ibu memiliki ciri-ciri pertumbuhan yang berkualitas. Yang pertama adalah berakar. Apa sih fungsi dari akar? Siapa yang tahu? Apa fungsi dari akar? Menopang batang. Kalau dalam Menopang batang, baru Menarik mineral-mineral dalam tanah. ya betul sekali. Apa lagi? Mencari makanan. Mencari makanan, Menyimpan makanan. menyimpan makanan. Baiklah, jika makanan sudah disimpan, akar telah menopang batang, apa yang terjadi? Batang itu kan kuat. Ya, batang itu akan kuat. Sama halnya seperti keluarga yang berakar di dalam Kristus, berarti keluarga yang menjadikan firman Allah sebagai tempat tinggal keluarga dan menyampaikan pengalaman atau kesaksian iman kepada para anggota keluarganya. Nah, yang kedua adalah bertumbuh. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana yang bertumbuh. Siapa yang tahu seperti apa yang bertumbuh? Berkembang. Berkembang. Jawaban yang lain. Bah, yang udah lapar ya? Iya, Bu, tertarik. Baiklah, di sini Ibu akan membacakan. Tanaman dikatakan bertumbuh ketika ia menampakkan perubahan semakin tinggi dan semakin besar. Siapa tadi yang menjawab seperti itu? Enggak ada. Ada tadi yang menjawab loh. Saya. Iya, disabda tadi. Oke, maka kunci untuk bertumbuh bagi orang Kristen adalah mempelajari firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak kita lihat ketika kita beribadah, kita hanya sekedar mendengarkan khotbah, hanya sekedar untuk kepuasan intelektual tanpa memikirkan sukacita dan kerinduan yang besar untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Siapa yang pernah mendengarkan khotbah hanya mendengarkan tapi tidak melakukan dalam kehidupan? Saya, Bu. Aku sering. Sering. Kenapa tidak dilakukan? Lupa. Tergoda orang nafsu duniawi Iya. oleh iblis. Maka setelah itu apa yang kita lakukan? Ketika kita tahu tindakan itu salah, apa yang kita lakukan? Mendengarkan firman Tuhan lagi. Lalu berdosa lagi. Baiklah. Yang ketiga adalah berbuah. Nah, tanaman ketika sudah berakar, sudah bertumbuh dengan baik, maka dia akan Berbuah yang baik. iya, berbuah yang baik.
Sama halnya dengan kehidupan kita, ketika kita sudah berakar dan bertumbuh dalam Tuhan, maka kita akan menghasilkan buah. Buah apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita hasilkan dalam hidup kita? Ada yang tahu? Buah roh? Buah apa? Kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera. Baiklah, buah yang dikehendaki Tuhan yang dapat kita hasilkan di dalam keluarga kita adalah melakukan kehendaknya sehingga keluarga menjadi kesaksian bagi sesama orang di dunia. Mengertinya? Mengerti, Bu. Lama sekali bukanya, Pak. 8. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Kok Yuli tadi mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Yuli, Bu. Tadi ada pertanyaan. Yuli tadi di situ. Jadi, siapa yang bisa menyimpulkan arti bertumbuh itu? Bukan cuma bertumbuh ya, bertumbuh di dalam Kristus. Baiklah anak-anak ibu, dari pembelajaran kita dari tadi sudah menjelaskan mulai dari arti bertumbuh. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Siapa? Menurut saya kan, Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran yang Bu berikan, bertumbuh sebagai keluarga Allah itu adalah yang dimana keluarga yang saling mengasihi dan menghormati, percaya kepada pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga dia mempunyai berkah, dia bertumbuh di dalam Tuhan dan pada akhirnya menghasilkan buah yang baik, Bu, dan mengandalkan Tuhan itu di setiap kehidupan keluarga mereka, Bu. Baiklah, untuk menambah kesimpulan yang telah diberikan oleh Sabda, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus adalah suatu hal yang diinginkan Tuhan terjadi pada setiap manusia ciptaannya, termasuk keluarga. Nah, individu dan keluarga tidak dapat bertumbuh dan berbuah jika tidak berakar di dalam Kristus. Bertumbuh sebagai keluarga Allah berarti bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui karyanya, firman-Nya, dan pengorbanan anaknya di kayu salib. Baiklah, sekian untuk materi kita hari ini. Di sini Ibu akan memberikan 3 tugas yang akan dikumpulkan minggu depan. Silakan ditulis anak-anak. Yang pertama, mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Apa, Bu? Kedua, Ulangi dulu, Bu. yang pertama, mengapa keluarga Kristen disebut sebagai keluarga Allah? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri pertumbuhan yang berkualitas. Ciri-ciri pertumbuhan kayak mana tadi, Bu? Berkualitas. Ciri-ciri pertumbuhan yang berkualitas. Udah, Bu. Yang ketiga, Pelan-pelan, Bu. baiklah, yang ketiga, bagaimana peran serta remaja untuk meningkatkan keluarga agar dapat menjadi keluarga Allah. Sudah? Bentar, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Baiklah, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Bolehlah materi kita minggu depan dipelajari di rumah ya, agar tidak seperti ini. Iya, Bu. Ada yang tahu ketika Ibu bertanya. Baiklah, 2 orang maju ke depan, pimpin lagu dan doa kita. Satu lagi siapa? Baiklah, untuk menutup mata pembelajaran kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus ku serahkan, 1, 2, 3 ya. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatan
syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, di mana segala kebaikan dan kita kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami, kiranya apa yang diajarkan oleh ibu guru kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami Tuhan mau pulang, kiranya Engkau memberkati kami di perjalanan agar kami jumpa dengan keluarga kami dan keadaan sehat dan selamat. Terpuji termulia nama Tuhan sekarang yang khusus sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dan shalom. Shalom